Nah ini sudah ya teman-teman. Willingly. Nah ini tanpa efek ya. I'll be yours. Willingly. I'll wait for you. Oke, kita tambah efek ya sekarang. All my love and all my life. Saksikan dan dukung terus channel YouTube Tembakau Files. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sekali lagi teman-teman produk Soundbase yang mungkin kita belum sempat mengupas tuntas, yaitu terkait dengan mixer mini, yaitu Soundbase V2 yang teman-teman bisa lihat nanti. Saya akan sampaikan kepada teman-teman semua dengan mikrofon dari Soundbase juga ya, yaitu tipenya adalah CK121. Nah, seperti apakah nanti hasilnya teman-teman? Ditambah lagi dengan speaker dari Soundbase juga, yaitu VIP 1100 yang akan kita bahas juga, mendetailkan kembali dan mengupas tuntas bagaimana caranya kita membuat rekaman karaoke dengan menggunakan pun mixer mini ini. Nah, seperti apakah hasilnya teman-teman? Jangan lupa subscribe, like, and share. Terus simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman, kita langsung saja membahas terkait dengan mixer Soundbase V2 yang bentuknya sangat mini ini teman-teman. Nanti kita coba sambungkan dengan mikrofon wireless tipe CK121 dari Soundbase juga. Nah, sebelum kita mendengarkan hasil suaranya, mungkin ada sedikit kita kupas habis dulu ya teman-teman sekalian terkait dengan kedua produk ini. Pertama, mungkin saya seperti biasa akan melihat dari sisi mikrofon wirelessnya. Nah, di sini teman-teman, ini sudah ada sepasang ya mikrofon wirelessnya dari produk Soundbase dengan tipe CK2121. Di sini terkait dengan baterainya, dia menggunakan baterai A2 ya teman-teman ya. Jadi ini pakai baterai biasa saja bisa. Ini dibutuhkan sepasang baterai A2. Nah, kemudian kalau kita melihat dari warnanya, ini besi ya teman-teman ya, terbuat dari besi, dan ini menarik sekali warnanya gold ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba lihat seperti apa sih spoolnya. Kadang-kadang saya kalau ngebahas terkait mikrofon pasti saya akan lihat spoolnya seperti apa. Nah, ini dia. Nah, ini spoolnya yang seperti pernah saya bahas kemarin dengan tipe sebelumnya. Ini sama ya teman-teman ya. Memang keunikan dari Soundbase ini, spoolnya dia tuh punya karakter sendiri. Jadi tidak seperti merek-merek lain ya, dia pasti punya karakter sendiri dari sisi spool. Nah, kalau kita lihat fisiknya, ini tidak ada di pasaran nih teman-teman, susah nyarinya ini. Dan memang ini adanya di produk Soundbase. Nah, kemudian kaitannya dengan receivernya, ini receivernya saya lihat dia ada pengaturan volume ya. Di sini dari receivernya ini dia sudah digital. Nah, kemudian dia punya pengaturan volume kiri dan kanan ya, jadi ada dua. Seperti biasa receiver A dan receiver B. Dan ini adalah tombol powernya. Nah, untuk input dan output ya, ini maksudnya input ke mixernya ini menggunakan kabel SLR. Nah, ini salah satu kelebihan juga, karena SLR itu terus terang saja saya lebih senang pakai ini karena kualitas suaranya akan lebih terasa teman-teman. Nah, itu dari sisi mikrofon. Nah, sekarang kita akan mengupas habis ya terkait dengan mini mixer ya. Saya juga melihatnya agak surprise juga, ini kecil ini mixernya. Dibilang soundcard juga bukan soundcard ya, tapi ini betul-betul seperti mixer mini teman-teman sekalian. Jadi tidak seperti biasanya mixer ini ukurannya lumayan sangat kecil ya, bisa dibawa kemana-mana ini teman-teman. Nah, untuk powernya sendiri dia menggunakan adaptor ya, adaptor dengan colokan micro USB yang bisa teman-teman gunakan dari casan HP. Jadi ini sangat praktis dari sisi sumber daya ya. Kalau adaptornya rusak dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan charger HP dengan tegangan kurang lebih 5 volt. Nah, dari sisi fiturnya, nah kita lihat sekarang ini teman-teman, di sini
untuk channelnya dia ada channel 1, channel 2, kemudian 3/4. Nah ini untuk USB dan menggunakan Akai teman-teman. Kalau untuk yang jalur 3/4 USB, jadi nanti bisa pakai input dari USB ataupun dari channel eksternal ya, luar suaranya, itu juga bisa diatur di channel ke-3 dan 4 ini. Nah untuk mic ini memang fokus di channel 1 dan channel 2. Nah kita lihat di sini ada fitur ya, tombol pengaturan untuk gain. Ya ini standar ya teman-teman, hampir setiap mixer pasti punya gain untuk mengatur besar kecil dB yang masuk dari sumber suara yang akan kita inputkan ke dalam mixer ini. Kemudian tombol high seperti biasa, kemudian ada tombol low ya, bisa kita atur di sini juga. Kemudian ada tombol yang warna kuning ini teman-teman, ini untuk efek. Efek ini fungsinya untuk meng-on-kan delay dan repeatnya. Jadi di sini untuk pengaturan suara ya, efek suara ada 2. Ini bisa di-on-kan dan di-off-kan. Di sini kita bisa pencet tombolnya untuk bisa mengaktifkannya. Kemudian yang paling bawah yang warna merah ini ada tombol volume ya. 1, 2, 3, 4 yang masternya juga ada pengaturan volume. Nah kemudian di sini untuk PON, ini kalau kita pakai headset ya teman-teman ya, ini bisa kita gunakan dengan headset colokan 3,5 mili ya. Ini langsung bisa kita gunakan ke headset dan kita sambungkan dan bisa diatur kekuatan volumenya. Nah kemudian di sini ada pantum ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menggunakan mikrofon yang kondenser, ini disediakan juga tombol pantum ya, yang biasanya dibutuhkan untuk mikrofon kondenser. Nah kemudian ini ada in juga, Akai ya, 3/4 ini live dan rec, jadi bisa stereo. Ini biasanya kita kalau mau pakai inputan dari luar ya, bisa gitar, bisa organ dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada rec ya, RCA. Jadi kalau rekaman teman-teman ingin menggunakan kabel ini yang dihubungkan pakai RCA juga bisa. Jadi di sini juga ada fasilitasnya. Kemudian ini juga inputan kayaknya nih, inputan left right pakai RCA. Ini juga bisa digunakan misalkan teman-teman punya DVD ya, DVD player dan lain sebagainya, bisa disambungkan di lubang RCA ini untuk inputan suaranya. Nah untuk yang out suaranya teman-teman, ini saya menggunakan speaker ya, speaker dari Soundbass juga yang VIP 1100. Saya gunakan di channel yang sebelah kiri. Ya, dua-duanya bisa digunakan, tapi sementara untuk uji coba saya pakai yang sebelah kiri saja dulu. Ini untuk keluar dari suaranya kita menggunakan main out yang menggunakan kabel Akai. Ya, karena di belakangnya tidak ada colokan lain, jadi outnya hanya menggunakan lubang Akai ini sebagai out suara dari mixer ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya teman-teman di fasilitas USB ya. Jadi di sini juga ada sound card yang sudah ada ditanamkan di dalam mixer ini. Jadi kita ingin merekam ke komputer atau PC itu bisa dilakukan melalui USB ini dengan menggunakan kabel USB tambahan teman-teman. Nah disinilah nanti teman-teman di rekaman ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman ya hasil dari suara recordnya nih teman-teman, menggunakan mikrofon ini dan nanti kita dengarkan sama-sama. Nah untuk itu ini sudah saya setting di PC ya teman-teman ya. Jadi ini PC aktif ya, sudah masuk rekaman, tapi saya belum menggunakan mikrofon. Nanti kita akan coba mendengarkan suara langsung dari mikrofonnya ya. Ini kita coba salah satunya. Nah ini kebetulan karena mikrofon CK121 ini ada 2 channel ya, jadi kita bisa menggunakan dua-dua nih. Ada 2 yang kiri dan kanan ya. Jadi ini masing-masing dia punya in ya untuk masuk ke dalam mixer ini. Nah ini kelebihannya juga nih teman-teman, kadang-kadang kita pakai 1, kalau ini bisa pakai 2. Baik, kita coba ya. Nah ini tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah secara level teman-teman bisa lihat ya di layar
video, ini ada grafik ya, ini suaranya udah mulai masuk ya. Ini pengaturan dari sisi mikrofon. Ini saya masukkan ke standar dulu ya teman-teman. Kita mainkan di pukul 12 untuk channel 1. Channel 2 juga demikian. Kemudian channel untuk musik ya, nanti kita akan gunakan musik dengan menggunakan channel dari USB yang ada di komputer, dan ini sudah tersambung teman-teman. Nah, kemudian sebagai kontrol nanti saya pakai headset ya. Ini headset biasa teman-teman. Kalau mau enak lagi pakai headset yang besar teman-teman, agar suara frekuensinya tuh terdengar detail ya. Tapi sementara ini saya pakai ini dulu sebagai kontrol, mendengarkan bahwa suara yang masuk sudah terekam. Baik teman-teman, nah ini teman-teman bisa dengar ya hasil rekamannya ya. Ini sudah dalam proses rekam. Ini saya manfaatkan volume yang ada di mikrofon channel 1 ini saya maksimalkan. Kalau teman-teman dengar mungkin ada suara sedikit desis ya, tapi tidak sangat, kalau dibandingkan dengan yang sekelasnya yang pernah saya coba, ini desisnya termasuk kecil teman-teman ya. Jadi termasuk dalam kualitas audio ini masih di dalam tahap maklum ya. Apalagi ini merupakan mixer yang istilahnya harganya sangat terjangkau nih teman-teman. Jadi bisa menjadi alternatif. Nih saya mainkan dulu ya. Mainkan dulu volumenya. Ya. Ini yang channel mic 1 ya, mic 2 ya. Nah, ini yang mic satunya lagi. Tes 1 2, tes 1 2. Nah, inilah. Jadi masing-masing mic ini bisa kita atur volumenya teman-teman. Mau besar kecil, jadi bisa terbagi 2 dia. Dengan adanya inputan 2 dari mikrofon wireless CK121. Nah, ini kelebihannya seperti itu teman-teman. Nah, ini kita mainkan dulu salah satunya ya. Ini saya off-kan dulu yang satunya. Nah, sekarang kita main di channel 2. Yang channel 1 kita kecilkan ya. Kita coba nih teman-teman. Ya. Ini di pukul 12 ya. Saya mainnya di pukul 12 semua agar nanti kita bisa mengatur besar kecilnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi volumenya saya maksimalkan nih teman-teman agar nanti rekamannya juga masuk secara maksimal. Nah, ini saya coba ya, saya besarkan. Nah, ini terasa nih teman-teman. Ini mastermind-nya ya. Jadi kalau teman-teman dengar suara saya semakin besar, ini pengaturannya ada di main ini. Oke, ini masternya. Ini untuk yang channel keduanya saya coba mainkan efek ya. Ini efeknya kita aktifkan. Kita coba nih teman-teman. Tes 1. Tes 1. A B A C. Nah, itu teman-teman. Ini efeknya bisa kita atur besar kecil juga. Ini ada repeat, ada delay. Nah, ini kalau saya kecilkan suara nolnya seperti ini ya, masih ada gema. Tapi bisa kita besarkan lagi sesuai kebutuhan efeknya ya. Kita coba lagi. Mainkan di pukul 9. Ini juga pukul 9. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Ini kalau saya besarkan lagi. Ini yang delay. 1 2 3 4 5. Nah, repeatnya juga saya maksimalkan. 1 2 3 4 5. Nah, itu teman-teman sambil bisa melihat efek grafik. Nah, kalau saya kecilkan sambil ngomong langsung berubah. Saya matikan ya efeknya. Nah, ini standarnya gini ya teman-teman ya. Ini suara kalau saya settingin jam 12 ini dengan volume maksimal, kemudian mainnya juga maksimal nih, jadi output kerekamannya maksimal juga. Nah, dari sisi grafik kalau teman-teman lihat ya, ini suara bassnya terasa sekali nih mic-nya. Jadi frekuensi rendahnya ini bass suara kita itu memang keluar ya. Sekarang kita coba lagi sa. Nah, itu teman-teman kalau saya bikin suara desis sa, itu suara high-nya keluar. Ya. Nah, ini kalau saya tambahkan lagi high-nya seperti ini teman-teman ya, di tombol channel 2. Sa. Nah,
sudah mulai ada noise, maksudnya bukan noise, feedback ya dari speaker yang ada di internal kita. Karena ini saya sambungkan ke speaker. Nah ini seperti ini, satu. Nah itu frekuensinya keluar ya untuk yang suara high-nya. Sekarang kita kembalikan ke pukul 12, kita mainkan low-nya. Satu, tes satu dua, tes sa. Nah ini volume low-nya saya tambah nih teman-teman untuk yang mic. 1 2 3. Nah seperti itu hasilnya teman-teman. Nah untuk itu mungkin kita coba ya pakai musik ya teman-teman ya. Nggak seru kalau nggak ada musiknya ya. Kadang-kadang kalau cuma suara aja, kalau tidak digabung dengan musik untuk karaoke itu belum terasa nih teman-teman. Kita coba dulu dengan salah satu lagu. Ya, ini karena sudah tersambung dengan komputer nih suaranya, tinggal saya naikkan aja. Nah ini sudah ya teman-teman. Willingly. Nah ini tanpa efek ya. I'll be yours. Willingly. I'll wait for you. Oke, kita tambah efek ya sekarang. All my love and all my life I will give for you. Only you. Wish you were mine. Wish you belong to me. Nah itu pakai efek. Jadi kita bisa atur lagi sini teman-teman. Naiknya coba. Here and all the time, wanting you to care for me. I want you to know I love you so. I could it be you do need me. We're wasting time. You shall be mine, my love. Nah pengaturannya ini tergantung selera ya teman-teman. Jadi kalau dari sisi suara untuk mikrofon itu tergantung dari selera teman-teman ya. Jadi pengaturan efeknya saya rasa ini cukup lumayan bagus ya untuk ukuran mixer kecil ya. Jadi memang kalau untuk kepraktisan dari sisi mixer ini memang gampang dibawa kemana-mana nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bikin podcast ataupun untuk rekaman-rekaman biasa ya, untuk di luar ataupun di tempat-tempat yang mungkin teman-teman suka mobile gitu, ini cocok sekali dibawa kemana-mana. Nah ini enaknya seperti itu nih teman-teman. Untuk suara kualitasnya memang tidak sebaik dari yang mixer-mixer yang besarnya, kakak-kakaknya ya. Tapi untuk rekaman sangat cukup nih sebenarnya teman-teman. Kalau untuk rekaman-rekaman biasa ya, yang hobi-hobi nyanyi karaoke ini udah enak banget nih kalau teman-teman bawa rekreasi ke puncak ya. Bawa-bawa ini enak nih. Kemudian apalagi kalau disambungkan dengan speaker ya. Speaker ini harus disambungkan dengan speaker aktif nih teman-teman. Yang butuh power, yang untuk saat ini yang saya dengar di ruangan ini sangat enak ya untuk didengarkan musiknya, suaranya cukup ya, artinya ya dengan kelas-kelas mixer seperti ini untuk hiburan udah cukup nih teman-teman. Baik, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Bila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Tapi jangan lupa teman-teman terus dukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Baiklah teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman untuk komen bila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.